kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja, amin. Nah saudaraku yang kekasih, mari kita siapkan diri kita sebagaimana biasanya setiap hari kita mau datang kepada Tuhan. Jangan pernah bosan ya saudara ya. Nah kita akan selalu memiliki kerinduan ya. Dan mari saudara kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini memang adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan bagi kita. Ya, dunia sedang menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Dan karena itu intimidasi sedang dilayangkan kepada kita. Yaitu masalah penyakit, masalah ekonomi dan banyak hal. Karena itu saudara, kita akan selalu datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami masih ada. Itu karena penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kami yang luar biasa. Tuhan menjaga dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Kalau kami bisa bangun hari ini dan berada di hari ini, artinya Tuhan yang berkenan. Dan karena itu kami percaya Engkau tidak membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya berkat-Mu tersedia atas kami hari ini untuk segala yang kami butuhkan. Terpujilah Engkau, dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan kiranya Engkau yang akan terus membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan semangat, sukacita, dan kami akan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, ada kisah menarik ya. Kalau saudara membaca Yusuf di Mesir sebagai penguasa ini, di Kejadian pasal 41 pada ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Saudara, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini, tetapi ada beberapa hal atau beberapa poin penting yang akan kita lihat. Dan jika kita memperhatikan kisah perjalanan hidup Yusuf yang penuh dengan liku dan diwarnai banyak penderitaan, serta kemudian kita lihat ada happy ending tentunya ya, yang Yusuf alami. Dan saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-50 pada Kejadian pasal 41, dikatakan pada ayatnya yang ke-50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, imam Dion ya. Anak Potifera, bukan Potifar ya. Anak Potifera, imam Dion. Saudara, kita lihat seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 37 ayat 20, di sana tertulis kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, itu episode beberapa waktu yang lalu ya saudara ya. Nah saudara, Yusuf mengalami kebahagiaan di akhir hidupnya. Ini boleh dikatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Saudara, sejak masih tinggal di rumah Yusuf, ya kan? Yusuf sudah banyak mengalami penderitaan oleh karena mimpi-mimpi dan perlakuan istimewa ayahnya.
yang membuat saudara-saudaranya tentu benci, cemburu, sirik, begitu kan? Dan akhirnya berkeinginan hendak membunuh Yusuf. Yusuf pun dibuang ke dalam sumur kering, kemudian dijual ke Mesir kepada Potifar. Nah, pertanyaannya adalah, berakhirkah penderitaan Yusuf? Tidak, saudara. Ya. Di rumah Potifar, Yusuf difitnah secara keji oleh istri Potifar sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara inilah Yusuf kemudian bertemu dengan juru roti dan juru minum Fir'aun yang juga sama-sama di penjara. Dan Yusuf mengartikan mimpi kedua hamba Fir'aun tersebut. Suatu kali bermimpilah Fir'aun, dan tidak ada seorang pun orang yang berilmu di Mesir yang sanggup mengartikan mimpi tersebut. Nah, atas informasi juru minum, ya kan, sampailah Yusuf di istana Fir'aun. Dengan hikmat Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun sang raja, hingga akhirnya Yusuf diangkat sebagai penguasa di tanah Mesir. Itu singkat ceritanya ya saudara. Nah saudara, kasih dan kemurahan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saat berada di Mesir, lahirlah 2 anak laki-laki bagi Yusuf. Nah kalau kita baca di ayat 51 dan 52, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Itu sudah bisa lihat di ayat 51 dan ayatnya yang ke-52 pada Kejadian pasal 41. Saudara, kebaikan dan kemurahan yang diterima dari Tuhan membuat Yusuf lupa atas segala kesukaran dan kesengsaraan di masa yang lalu. Yusuf mengalami multiplikasi berkat dalam hidupnya. Ini luar biasa. Mimpi yang dialami Yusuf benar-benar menjadi kenyataan. Itu adalah upah ketekunan saudara, kesabaran, dan tentu juga ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, seberat apapun keadaan kita, saya mau katakan dengar baik, tetaplah kuat dan berjalanlah untuk selalu taat kepada Tuhan. Sebab di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Tuhan akan selalu membuat indah pada waktunya. Kalau kita lihat Yusuf sepertinya tidak punya masa depan. Ya kan? Keinginan dari saudara-saudaranya untuk membunuh dia. Dia dibuang ke dalam sumur yang kering. Ya sudah begitu saudara, dijual lagi ke Mesir kepada Potifar. Di rumah Potifar saudara, istri Potifar sepertinya jatuh hati kepada Yusuf. Dan ketika Bapak Potifar tidak ada di rumah saudara, istri Potifar menggodai Yusuf, mengajak untuk tidur bersama.
Tetapi Yusuf karena ketaatannya kepada firman Tuhan, dia tetap melakukan kebenaran. Dia menolak tawaran itu, sehingga pada akhirnya istri Potifar gusar, ya kan? Dan dia difitnah, lalu kemudian dijeploskan ke dalam penjara. Saudara, orang kalau sudah dijeploskan ke dalam penjara, sepertinya masa depannya sudah suram, medesu. Ya kan? Tetapi tidak bagi orang yang mau taat seperti Yusuf. Saudara, dalam penjara Yusuf ketemu dengan juru roti dan juru minum Fir'aun. Ya kan? Sama-sama satu penjara. Apakah satu kamar? Ya, saya kurang tahu. Tapi yang pasti, saudara, mereka berkenalan, dan Yusuf karena dia memiliki hikmat Tuhan, ya kan? Dia bisa mengartikan mimpi dari kedua hamba Fir'aun itu, juru roti dan juru minum. Dan saudaraku yang kekasih, ketika juru roti dan juru minum ini sudah bebas, ya, kembali berada di tempat Fir'aun. Nah saudara, Fir'aun bermimpi. Dan mimpi itu tidak seorang pun bisa mengartikannya. Juru roti dan juru minum, ingat, ada yang namanya Yusuf. Saudara ya, ini menarik sekali saudara ya. Justru melalui penjara, ya, Yusuf bisa sampai ke istana. Nah, jadi di penjara dulu, baru ke istana, ya kan? Nah, sekarang ini saudara kebalik, istana dulu, baru penjara. Haleluya! Ya saudara ya, kalau dulu orang penjara dulu, baru ke istana, ya kan? Kita lihat Yusuf. Siapa lagi? Ya, siapa lagi ya? Pokoknya ada banyak deh saudara ya. Tokoh-tokoh politik, Nelson Mandela, iya kan? Nah iya. Ya. Jadi saudara, di penjara dulu, baru jadi pejabat, ya, di istana. Tetapi hari ini saudara kita lihat, ya, di istana dulu, ya, baru ke penjara. Haleluya. Kalau Yusuf mantan narapidana. Kalau pejabat yang dari istana masuk penjara, namanya mantan pejabat ada di penjara. Tetapi saudara, saya mau katakan, apapun peristiwa yang membuat engkau ada di penjara hari ini, dengar baik, ya, jangan putus asa, ya, jangan engkau kecewa, ya. Undang Yesus. Amin. Iya. Undang Yesus. Ya. Saya percaya Tuhan akan merubah yang tidak baik, hari ini yang kau rasa tidak baik, ya, akan menjadi sebuah kebaikan. Karena Tuhan akan buat indah pada waktunya. Karena kalau Yusuf dia diproses dulu, ya, di penjara, ya, lalu kemudian Tuhan persiapkan untuk ke istana. Nah, mungkin saudara yang dari istana hari ini berada di penjara, lihat bahwa ini adalah proses yang dari Tuhan. Maka itu saya katakan, kalau saya melayani di penjara, ya, saya menyapa mereka dengan apa? Warga binaan yang ada di rumah pemulihan. Haleluya. Karena di penjara itu Tuhan akan pulihkan hubungan dengan dia. Karena memang Tuhan mau kita selalu berada bersama dia. Amin. Dan kadang-kadang memang rancangan-rancangan kita itu Tuhan rombak, ya. Semua rencana-rencana kita, apa yang sudah kita raih, Tuhan rombak itu, ya. Karena apa saudara? Mungkin di luar rencana Tuhan. Sebab bisa jadi rencana kita mungkin kita sudah lakukan dan kita raih,
Tapi mungkin ujungnya bisa membinasakan kita. Kita tidak tahu. Dan karena itu Tuhan harus mengantar kita ke penjara. Tetapi saya mau katakan, dengar baik bahwa Tuhan sanggup membuat indah pada waktunya. Saudara-saudara saya yang berada di penjara, ya, saudara-saudara yang lain mungkin terpenjara, bukan ada di dalam penjara, tapi terpenjara oleh apa? Oleh kesulitan-kesulitan, oleh kebutuhan-kebutuhan. Saudara, saya mau katakan, datang kepada Yesus. Amin. Tetap hidup di dalam komitmen kepada Tuhan. Yusuf, lihat, dia tetap menjaga hatinya, dia tetap menjaga kekudusan, ya. Dia tidak akan berkhianat dari Tuhan, ya. Karena dia percaya bahwa Tuhan selalu mengawasi dia, bahwa apa yang terjadi dengan dia pasti Tuhan tahu. Tidak satu pun selai rambut kita jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetap berada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Yusuf. Kami tahu bahwa apa yang kami alami saat ini adalah sebuah proses, sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, dan Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih kalau kami sedang mengalami proses, baik kami yang berada di penjara ataupun kami terpenjara karena kebutuhan-kebutuhan dan pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup membuka segala belenggu-belenggu, segala yang membuat kami terpenjara, baik itu pergumulan, kebutuhan-kebutuhan, dan Engkau akan buka sehingga kami bisa seperti Yusuf yang mengalami happy ending dalam kehidupan keluarganya. Kami sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, mereka yang selalu bersama hamba di dalam saat teduh pagi tayangan sahabat Galilea ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada